Shalom Bapak Ibu Saudara semua yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Saya percaya setiap kita diberkati dan dilimpahi oleh kasih setia Tuhan. Selamat hari Minggu buat setiap kita. Dan mari kita siapkan hati untuk kita menyembah, memuji Tuhan. Dan bagi Bapak Ibu Saudara, hari ini kita ada perjamuan kudus. Buat Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan ibadah online hari ini, bisa mempersiapkan roti dan anggur di rumah untuk kita nanti ibadah perjamuan kudus saat hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat kasih-Mu, buat cinta-Mu, buat kebaikan-Mu, buat kemurahan-Mu, buat semua Tuhan yang terjadi atas kehidupan kami. Yang kami percaya Tuhan, Engkau baik selama-lamanya, Engkau tetap baik, Engkau tetap setia. Kami rindu menyembah Engkau, kami rindu memuliakan nama-Mu, membawa hati kami, membawa hidup kami untuk masuk Tuhan dalam ruang maha kudus-Mu, bertemu muka dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih. Kau sangat baik, kami menyembah. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depan. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau melupakanku. Menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan
sangat ku cinta. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidup. Dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau melupakanku. Bukan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan bukan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Bukan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan bukan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesus. Oh, bukan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan bukan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesus. Kau sangat ku cinta. Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya, lebih dari apapun. Kau yang ku cinta. Kami menyembah, kami menyembah. Terima kasih, Kau segalanya, oh Yesus, Yesus Tuhan. Dan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan bukan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesus. Kau sangat ku cinta. Mari bersama-sama dengan saya lebih sungguh lagi katakan, bukan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan bukan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu
Karenamu, oh Yesusku, dan bukan minum airmu. Bagai rusa rindu selalu ku hidup dalammu, dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta, Kau sangat ku cinta, Kau sangat ku cinta. Hanya Kau yang cinta. Mari sembah Tuhan, mari sembah Tuhan. Kau dahsyat Tuhan, Kau sumber segalanya. Hanya Kau yang kami butuhkan dalam hidup ini Tuhan. Tidak yang lain, hanya Engkau Tuhan. Menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu. Bagai rusa rindu selalu ku hidup dalammu, dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku. Sangat ku cinta. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajahmu dan berseru, bertolong. Yang kami percaya,
Engkau sumber pertolongan kami. Yang kami percaya ketika kami berharap, ketika kami berseru, Engkau menjawab dari tempat kudus-Mu ya Allah. Engkau harapan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan-Mu datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Pandang wajah-Mu, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatan kami Tuhan, tapi kekuatan dari-Mu. Bukan dengan kekuatan ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Oh, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Oh, ku pandang dan berseru, pertolongan datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Peganglah tanganku, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam. Peganglah tanganku, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam
Ora batakabaya sikana la batakabara. Ora baba 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 batakabara la baya sikana da baba baba baba. Ora baba 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 baya sere de baba 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 baba. Sikana la baba baba baba. Diberkatilah setiap orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah kepada setiap orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh pengharapan kepada firman-Nya, yang menaruh pengharapan kepada kasih setia-Nya. Diberkatilah setiap orang yang berseru kepadanya, yang percaya, sebab Dia Allah yang hidup, sebab Dia Allah yang ajaib, yang memberi pertolongan, yang selalu ingin berjalan bersama dengan umat-Nya, yang rindu menyatakan dirinya. Sikata baba 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 ya syada baba baba. Sikata baba baba baba. Urada baba baba. Tidak ada Allah yang seperti Engkau. Tidak ada Allah yang seperti Yesus. Tidak ada Allah yang seperti Engkau, Tuhan, yang mati buat setiap kami. Kami bersyukur, Tuhan. Mari sembah Dia, mari sembah Dia. Oh, kami percaya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, terima pengurapan baru, terima anggur baru, terima sukacita yang baru. Oh, dalam nama Yesus, terima berkat, kelimpahan, damai sejahtera. Dalam nama Yesus. Terima kasih. Kau dahsyat, Kau kudus, Kau ajaib, Kau mulia, Kau Raja damai. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. 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 Engkau baik, sungguh baik, amat baik. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami siap menerima firman-Mu hari ini. Berbicaralah, berikan pengertian yang daripadamu Tuhan. Berbicara dengan bahasa yang kami mengerti. Berbicara kepada setiap kedalaman hati kami. Sebab kami ini butuh akan firman-Mu. Tolong kami Tuhan. Tolong kami. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Urapi Tuhan. Urapi. Wahyuan yang daripada-Mu Engkau berikan. Lebih lagi Tuhan. Lebih lagi Tuhan. Lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengan hati yang bersorak-sorai, yang bersuka cita, kami siap terima firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali di minggu pagi ini saudara. Hari ini setelah firman nanti akan ada perjamuan kudus. Saya harap saudara bisa mempersiapkan
roti dan anggur, saudara ya. Oke. Ya, hari ini saya akan sampaikan sesuatu, saudara. Firman, kita akan belajar dari kehidupan seorang Yusuf. Bagaimana Yusuf itu jadi orang yang sangat diberkati, saudara. Saudara pasti mengerti tentang kisah ini, tentang kehidupan Yusuf. Ya, kita buka di Kejadian 37, saudara. Oke. Kejadian ini mungkin sama dengan apa yang kita alami, saudara. Banyak orang mungkin protes sama Tuhan karena, kenapa Tuhan ya? Hidupku kok selalu diproses. Merasa bahwa kita ini paling berat menghadapi masalah, saudara. Mungkin banyak orang, termasuk orang-orang yang melayani Tuhan, apalagi dalam kondisi seperti ini, saudara. Ini belum kembali normal seperti sebelum pandemi terjadi. Banyak orang lagi mengalami yang namanya proses atau yang namanya masalah di dalam kehidupannya. Entah itu di dalam masalah keluarga, entah itu di dalam masalah pekerjaan. Mungkin ada yang di PHK atau ada yang libur sampai berapa bulan, gaji dipotong. Itu masalah buat kita, saudara. Tapi percayalah, saya mau ngomong saat ini, percayalah bahwa setiap apa yang kita alami, saudara, itu Tuhan punya rencana yang indah atas setiap kita. Amin. Tergantung dari bagaimana respon hati kita, saudara. Kalau kita punya respon hati yang benar di dalam Tuhan, saya percaya di balik itu semua, di balik setiap masalah, di balik setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita, ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan sediakan. Amin. Oke. Kita mengerti pasti bagaimana kehidupan Yusuf, saudara. Kita akan buka di Kejadian 37 ayat 1, saudara. Perikop Yusuf dan saudara-saudaranya. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Silpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Ya, saudara, kita stop baca sampai di sini. Saya tidak akan panjangkan, saya akan sampaikan cepat, saudara. Yusuf, apa yang dialami Yusuf? Dia itu mengalami yang namanya bully, saudara, dari saudara-saudaranya sejak kecil. Ini berbicara tentang dia ini mengalami yang namanya proses atau mengalami sesuatu masalah di dalam kehidupannya, saudara, dan tidak tanggung-tanggung sejak kecil, saudara. Sampai umur 17 tahun dia itu tidak disukai oleh saudara-saudaranya. Saudara bisa bayangkan, saudara tinggal dalam satu keluarga setiap hari bersama dengan keluarga, tapi saudara tidak disukai oleh saudara-saudaranya. Bagaimana responnya, saudara? Itu berbicara proses yang dialami Yusuf. Kalau saudara ngomong bahwa aduh hidupku berat, prosesku berat, saudara, Yusuf pun mengalami. Sejak kecil dia tidak disukai oleh saudara-saudaranya. Jadi jangan pernah ngomong bahwa hidupku ini paling menderita dari semuanya. No. Yusuf ngalami, saudara. Sejak kecil dia ngalami bullying dari saudara-saudaranya.
tidak disukai, sering dikasarin oleh saudara-saudaranya. Sampai kalau saudara baca di ayat-ayat selanjutnya, Yusuf dijual ke Potifar, saudara, saudagar Mesir, saudara. Nah ini saudara, ini yang proses yang dialami oleh Yusuf. Bagaimana bertahun-tahun saudara, bukan 1-2 tahun, tapi bertahun-tahun, sampai 17 tahun saudara. Setiap hari Yusuf mengalami perlakuan yang gak enak saudara. Sampai pada akhirnya dia dijual ke Potifar saudara. Ini saudara, ini proses yang harus dialami Yusuf. Bagaimana hidupnya setiap hari selama bertahun-tahun dia mengalami proses yang gak enak buat dagingnya saudara. Saya akan sampaikan cepat 4 hal saudara. Bagaimana kita harus belajar 4 hal ini. Bagaimana kehidupan Yusuf, dia mengalami proses yang luar biasa, tapi dia menjadi orang yang sangat diberkati Tuhan. Bahkan siapa yang tidak tahu Yusuf saudara? Kalau saudara tahu bangsa Israel dibawa Tuhan keluar dari Mesir, itu di padang gurun itu banyaknya kayak apa? Itu karena Yusuf saudara. Karena Yusuf jadi penguasa di Mesir, dan dia membawa saudara-saudaranya masuk ke Mesir supaya nggak kelaparan. Nah ini loh prosesnya, ini loh nggak enaknya ini. Kenapa dia bisa jadi Tuhan pakai luar biasa dan Tuhan berkati luar biasa? Kita ini harus punya respon hati yang benar saudara. Waktu kita mengalami proses, saya percaya setiap proses itu bukan untuk menghancurkan setiap kita atau membuang setiap kita. No, tapi proses yang Tuhan izinkan terjadi itu untuk mendatangkan kebaikan buat kita saudara. Ya, Yusuf akhirnya dijual saudara, sampai dijual ke Potifar, saudagar di Mesir saudara. Kita buka di Kejadian 39. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikan kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkan kepada kekuasaan Yusuf. Sejak itu ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan segala atas miliknya kepada Yusuf. Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Ini saudara, yang pertama kita belajar dari Yusuf. Yang pertama disebutkan ini, ada ayat yang kedua, tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Yang pertama, kita harus punya yang namanya penyertaan Tuhan saudara. Waktu proses itu kita alami, bagaimana kita berhasil, bagaimana kita bisa kuat oleh proses itu. Yang pertama, harus memiliki penyertaan Tuhan saudara. Tanpa penyertaan Tuhan tidak bisa saudara. Kalau saudara baca cerita Yusuf ini, sejak dia mengalami proses dalam kehidupannya, saya tidak pernah melihat di ayat ini saudara ada perkataan Yusuf itu dia
mencela Tuhan atau dia mengeluh, tidak. Tapi dia tetap menjalani proses itu. Bagaimana kita bisa melewati setiap proses yang kita alami itu, saudara? Yang pertama, saudara boleh catat, saudara harus punya yang namanya penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan itu berbicara tentang keintiman kita dengan Tuhan, saudara. Tanpa keintiman dengan Tuhan, kita nggak bisa apa-apa, saudara. Banyak orang-orang Kristen, maaf saya ngomong, orang-orang yang melayani Tuhan, mereka mengalami proses demi proses dalam kehidupannya. Mereka lari daripada Tuhan. Tuhan jahat, Tuhan kok begini, Tuhan kok begitu. Aku sudah melayani Tuhan, aku sudah berikan semuanya buat Tuhan, tapi tetap kok proses ini terjadi. Saudara, miliki penyertaan Tuhan, saudara. Miliki keintiman sama Tuhan. Itu yang membuat engkau ada kekuatan yang baru waktu engkau mengalami proses. Jadi kita enggak sendiri karena ada Tuhan. Ini kuncinya. Bagaimana Yusuf bisa melewati setiap proses yang terjadi di dalam kehidupannya. Karena apa? Dia punya yang namanya penyertaan Tuhan, saudara. Bagaimana penyertaan Tuhan itu ada dalam kita kalau kita enggak pernah intim sama Tuhan. Kalau kita enggak pernah berdoa sama Tuhan. Bagaimana kita enggak pernah nyembah Tuhan. Miliki keintiman dengan Tuhan. Karena waktu engkau intim, penyertaan Tuhan, saya percaya penyertaan Tuhan itu nyata di dalam kehidupan kita, saudara. Amin. Dengan cepat kembali. Yang pertama, miliki penyertaan Tuhan. Yang kedua, di ayat yang ke-6, saudara, 6b. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Yang kedua, saudara, bukan hanya penyertaan Tuhan saja yang kita harus punya, tapi yang kedua, kita harus punya yang namanya attitude. Yusuf mempunyai manis sikapnya, saudara. Attitude itu sikap kita. Kita harus punya yang namanya attitude yang baik, saudara. Bagaimana setiap kita menghadapi proses yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kalau attitude kita baik, saya percaya itu berbicara tentang attitude, itu berbicara tentang sikap kita, saudara. Sikap hati kita. Waktu engkau intim sama Tuhan, waktu engkau melekat dengan Tuhan, itu akan menghasilkan yang namanya buah. Attitude, sikap hati kita. Dia dipercaya itu karena dia punya attitude yang baik. Yusuf dipercaya lebih lagi karena Yusuf punya yang namanya attitude yang baik, saudara. Manis sikapnya. Jadi melekat, akhirnya ada buah yang keluar melalui sikap kita, saudara. Yang kedua itu, lanjut saudara. Kalau saudara lanjut lagi ke bawah, saudara scroll lagi, baca di ayat-ayat selanjutnya. Yusuf ini disukai oleh istri Potifar, saudara, tante Potifar. Bagaimana setiap hari dia dibujuk untuk tidur dengan Potifar. Tapi, nah ini loh saudara, Yusuf gak mau, saudara. Yusuf gak mau, pada akhirnya sampai Yusuf lari meninggalkan istri Potifar, dan bajunya Yusuf ditarik. Istri Potifar dapat baju dan dia kemudian berteriak. Ya, kita baca
Kejadian 39 ayat yang ke-7, saudara. Selang beberapa waktu, istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi, lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya kepada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa kepada Allah? Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Yang ketiga, saudara, kita harus belajar dari Yusuf, punyai yang namanya integritas. Yang pertama tadi penyertaan Tuhan, yang kedua attitude kita, yang ketiga integritas, saudara. Integritas itu berbicara seperti ini, saudara. Waktu engkau ngomong firman seperti saya di tempat ini, terus akhirnya saya turun dari mimbar ini, saya hidup normal seperti biasa, saya harus melakukan yang namanya firman. Jangan kita ngomong firman, tapi di depan orang banyak kita bisa ngomong firman, tapi waktu di bawah atau waktu kita bersosialisasi kita nggak melakukan firman, saudara. Ini yang membuat Yusuf diberkati Tuhan, walaupun dia ngalami proses demi proses yang tidak enak di dalam kehidupannya. Dia punya yang namanya integritas. Dia tidak mau berzina. Banyak mungkin orang ngomong percayalah kepada Tuhan, tapi berapa banyak waktu mereka ngalami masalah, mereka lari daripada Tuhan. Ya, punya integritas, saudara. Apa yang kita omongkan, ya itu yang kita lakukan. Kalau kita ngomong tentang kebenaran, biar hidup kita ini penuh dengan kebenaran, saudara. Jangan kita cuma ngomong kebenaran, tapi hidup kita penuh dengan kebusukan. Nah, Tuhan tidak suka. Ya ini loh, proses demi proses yang dialami itu untuk mengubah setiap kehidupan kita. Bukan tidak ada maksud, pasti Tuhan punya maksud. Yusuf punya integritas, saudara. Dia tidak mau kecewakan tuannya, yang terutama dia tidak mau berdosa kepada Tuhan. Lebih baik dia lari. Dan Yusuf pun mengalami proses kembali, saudara. Dia dimasukkan ke penjara. Ini dari yang diproses, Tuhan mulai angkat lagi. Akhirnya karena kebenaran, dia mengalami proses kembali, saudara. Tidak enak, saudara. Nah ini loh, bagaimana kita tetap kuat. Mengapa Yusuf tetap kuat? Di dalam titik seperti ini pun, dari proses Tuhan angkat, ya kan? Terus akhirnya sepertinya jatuh kembali, saudara. Hancur. Dari yang dipercaya punya segalanya, tiba-tiba tidak punya apa-apa. Ayo. Tapi Yusuf gak pernah keluar sedikit pun tentang keluhan kepada Tuhan, saudara. Gak ada keluhan keluar dari mulutnya. Karena apa? Yang pertama, dia punya penyertaan Tuhan. Yang pertama. Kedua, dia punya attitude, saudara, yang baik. Dan dia punya integritas. Dia ngalami proses lagi pun gak masalah. Toh pada akhirnya, karena proses itu yang membawa dia naik lebih tinggi lagi, saudara. Akhirnya di penjara pun dia jadi orang kesukaan, kepala penjara, saudara. Dia dipercaya. Di penjara pintu kunci dia diserahkan sama Yusuf semua. Sampai pada akhirnya dia bertemu dengan juru minuman dan juru makanan. Mereka mimpi
Dan Yusuf artikan, saya ceritakan aja, saya tidak perlu baca karena terlalu panjang. Akhirnya mimpi itu terjadi dan Yusuf dilupakan, saudara. Berapa tahun kemudian, saudara, Yusuf si Firaun mimpi dan juru minuman ingat akan Yusuf, saudara. Dan pada akhirnya Yusuf dibawa ketemu sama Firaun dan dia artikan seperti ini, 7 tahun kelaparan, 7 tahun kelimpahan. Dan Yusuf kasih nasihat, harus melakukan ini, harus melakukan ini, harus melakukan ini. Akhirnya enggak ada yang pintar selain Yusuf, dan Yusuf dipilih oleh Firaun jadi orang nomor 2 yang berkuasa. Semua kekuasaannya sama dengan Firaun, kecuali apa, saudara? Tahta Firaun. Dari seorang yang dibuli, yang dimanja oleh orang tuanya, tapi karena dia setia sama Tuhan, Tuhan bawa jadi seorang pemimpin yang luar biasa. Tuhan bawa jadi orang yang diberkati Tuhan luar biasa. Iya. Yusuf ini dasarnya orang yang suka dibully. Dan dasarnya Yusuf ini adalah orang yang dimanja oleh orang tuanya. Coba bayangkan, saudara, jadi kita lihat anak yang dimanja. Jadi apa? Tapi Yusuf enggak. Karena dia begitu cinta akan Tuhan. Karena dia punya penyertaan Tuhan. Proses apapun dia lewati. Saudara, kalau saudara pengen kuat ngalami proses Tuhan, saudara, nikmati saja proses itu. Nikmati. Seperti Yusuf, nikmati. Ada Tuhan yang menyertai saudara. Tapi dari kehidupan kita pun kita harus punya respon yang benar. Yang ketiga, integritas. Yang terakhir, pada waktu Yusuf sudah jadi penguasa di Mesir, saudara-saudaranya datang ke Mesir, saudara, untuk membeli keperluan makan untuk yang lain. Dan dia ketemu Yusuf. Ini loh hal yang luar biasa yang Yusuf lakukan. Saya percaya itu karena Tuhan ada di dalam kehidupan Yusuf. Yang keempat, kita harus punya yang namanya kasih, saudara. Dari proses demi proses yang dia alami dengan saudaranya, disakiti, dibully, tapi Yusuf punya yang namanya kasih, saudara. Dia bertemu dengan saudara-saudaranya dan dia mengasihi saudaranya. Dia mengampuni saudaranya, saudara. Kakak-kakaknya dia ampuni. 4 hal ini, saudara. Coba 3 hal ini dilakukan dan yang keempat ini enggak dilakukan. Tuhan akan pakai orang lain. Bukan Yusuf, saudara. Tapi karena Yusuf melakukan yang keempat ini, saudara, kasih. Tuhan pakai Yusuf begitu luar biasa dan Tuhan memberkati Yusuf begitu luar biasa. Dia mengasihi saudara-saudaranya. Dia enggak lihat dia dijual, dia dibully. Tak lihat itu semua. Ya, luar biasa kehidupan Yusuf. Belajarlah 4 hal. Miliki penyertaan Tuhan. Kedua, miliki yang namanya attitude yang baik. Yang ketiga, miliki integritas, saudara. Jadilah orang-orang yang punya integritas di akhir zaman ini. Kau melayani Tuhan, jangan sembarangan, jangan main-main. Jangan di depan mimbar saja atau di depan orang banyak saja. Kita sepertinya rohani, tapi di bawah rohana, saudara. Enggak.
lakukan kebenaran di dalam kehidupan kita. Saya percaya kok Tuhan pasti berkati kita. Dan yang keempat, kasih. Kasih. Amin. Di tengah kondisi kita yang seperti ini, pandemi COVID-19 seperti ini, saudara, gak ada jalan lain, saudara. Kita harus melekat sama Tuhan. Kita harus intim sama Tuhan. Gak ada yang lain. Pemain musik silakan. Hari ini kita akan perjamuan kudus, saudara. Apapun kondisinya, apapun masalahnya, tetap percaya sama Tuhan. Entah doamu dijawab atau tidak, tetap percaya sama Tuhan. Tuhan sudah mau datang untuk kedua kalinya. Persiapkan hidup kita. Jangan pernah goyah iman kita, saudara. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah. Sungguh indah bersamamu selamanya. Sebab Engkau sungguh baik, Tuhan. Mari saudara kita berdoa. Apapun kondisi saudara saat ini, apapun masalahmu, saya mau katakan Tuhan tetap menyertaimu, saudara. Seperti Tuhan menyertai Yusuf. Shikata karala barala 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 barala. Oh, haleluya. Haleluya. Tetaplah menyembah Tuhan. Tetaplah menyembah Tuhan. Oh Yesus. Jesus. Semua dalam kontrolmu Tuhan.
Tangan-Mu yang kuat itu yang memegang setiap kami, Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Sebab Engkau sangat baik, Tuhan. Sebab Engkau luar biasa. Biar kuasa-Mu dinyatakan, Tuhan. Mujizat-Mu dinyatakan. Tuhan, di depan kami ada roti dan anggur, Tuhan. Tapi kami percaya dengan iman ini adalah tubuh-Mu dan ini adalah darah-Mu, Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu, Tuhan. Kuasa-Mu dinyatakan, hidup kami diubahkan, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Kita angkat roti tinggi, saudara. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Ini darah-Mu, Tuhan. Darah-Mu yang menguduskan setiap kami, yang mengampuni setiap kami, Tuhan. Darah-Mu yang memulihkan setiap kami, Tuhan. Detik kami minum darah-Mu, Tuhan, ada kuasa yang bekerja luar biasa. Ada roh Tuhan yang turun atas kehidupan kami mulai saat ini di dalam nama Yesus. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara taruh cawan. Kita buka kedua belah tangan kita, saudara. Biar kuasa-Mu dinyatakan, Tuhan. Biar Roh-Mu yang kudus itu dicurahkan saat ini, Tuhan. Urapi kami, Tuhan. Urapi kami, Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Dicurahkan, dinyatakan. Haleluya,
luar biasa, sebab Engkau Tuhan yang hidup. Haleluya, haleluya. Kami bersuka karena-Mu Tuhan. Haleluya. Hati kami bersuka karena-Mu Tuhan. Jiwa kami bersorak-sorai karena-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Oh, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan, kami terlalu percaya Kau sanggup melakukan perkara-perkara yang dahsyat atas kehidupan kami, atas setiap jemaat-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, jadikan Tuhan setiap kami ini Yusuf di akhir zaman ini Tuhan. Jadi orang-orang yang radikal, orang-orang yang setia kepada-Mu Tuhan. Apapun kondisi kami, apapun permasalahan kami mau taruh di bawah kaki-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Berkati jemaat-Mu Tuhan. Berkati Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih. Firman-Mu ini menjadi rema di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan firman-Mu ini menjadi daging di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Mari bersama-sama dengan saya katakan amin, 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 amin. Saudara, puji Tuhan, setiap hari di tempat ini GKI Kemah Pertemuan, alamatnya akan tertampil di bawah ini saudara, mengadakan makan gratis saudara. Jadi saudara bisa datang ke tempat ini, makan seadanya, bukan makan sama piringnya saudara ya, tapi makan ya yang disiapkan di tempat ini saudara. Saudara bisa datang setiap hari mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Bisa datang. Terima kasih. Mari saudara, kita akan tutup ibadah ini. Saudara bisa buka kedua belah tangan saudara. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Tuhan yang dahsyat. Engkau sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib yang otak kami tidak bisa pikirkan Tuhan. Kau sanggup Tuhan. Terima kasih. Saat ini terimalah berkat yang terbaik dari sorga saudara. Berkat Abraham, Ishak dan Israel menyertai-Mu, menjadi bagian di dalam kehidupan-Mu mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan datang kedua kali. Terimalah berkat ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Amin.